Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zahratul Azizah, merupakan salah seorang dosen di program studi Teknik Kimia Universitas NU Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Kimia Unusida, yaitu Sintesa dan Simulasi Proses. Mata kuliah sintesa dan simulasi proses ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknik Kimia yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 6. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mempelajari tentang konsep dasar perancangan proses agar dapat merancang suatu proses berdasarkan prinsip teknik kimia. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada sistem pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pengertian DIA adalah yang pertama, delivery. Delivery adalah suatu proses tentang cara menyampaikan materi pembelajaran hingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 1 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 3 sub CPMK. Dari 3 sub CPMK tersebut kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan khusus, dan yang keempat keterampilan umum. Yang mencakup tentang sikap adalah E9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan mencakup tentang PP1, menguasai konsep sains rekayasa atau engineering science yang diperlukan untuk analisis dan perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dengan proses secara kimia, fisika, dan biologi. PP3 menguasai prinsip dan teknik perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dengan proses secara kimia, fisika, dan biologi. Keterampilan khusus mencakup tentang KK2, itu mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah melalui proses analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. KK6 mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa di bidang proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dengan proses secara kimia, fisika, dan biologi. Keterampilan umum mencakup tentang KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU7 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. KU8 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. CPMK mengemukakan tentang menganalisis konsep dasar perancangan proses agar mampu merancang suatu closed proses dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, konsumsi energi, dan pemilihan alat secara sistematis. Adapun bahan kajian meliputi 4 aspek, yaitu konsep perancangan proses kimia, pemilihan reaktor, penjadwalan proses batch, dan jaringan penukar panas.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas saya menggunakan beberapa literatur, di antaranya yang pertama buku yang berjudul Systematic Method of Chemical Process Design oleh Bigler, yang kedua buku yang berjudul Chemical Process Design and Integration oleh Robin Smith. Adapun untuk referensi penunjang dapat berupa artikel, jurnal yang terkait dengan materi yang saya bawakan. Nah, itulah model delivery yang saya sampaikan pada mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center atau yang disingkat dengan SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Nah, sistem SLC ini dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah small group discussion atau yang dikenal dengan istilah diskusi, di mana dengan metode pembelajaran ini mampu melibatkan antar kelompok mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu terkini. Kemudian yang ketiga adalah self-direct learning, di mana metode ini merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan adalah e-learning Universitas Eno Sidoarjo, di mana pada menu e-lin tersebut mahasiswa dapat mengisi absensi secara online, mengunduh materi perkuliahan, dan lainnya. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa dengan bobot 15%, keaktifan dalam diskusi atau forum dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 30%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 20%. Nah, hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau yang dikenal dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kuliah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Sudah absen di Erik semuanya? Sudah download materi di Erik? Sudah. Berarti sudah dibaca ya materinya? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang sintesa jalan reaksi. Nah, sebelum saya masuk ke sintesa jalan reaksi, saya akan mereview dulu di materi pertemuan pertama yang minggu lalu. Coba jelaskan, ada yang masih ingat tentang hierarki dari model bawang dan urutan desain pada proses? Oh iya, Mbak Nadia. Hierarki model bawang merupakan mempresentasikan tentang hierarki dari desain proses. Urutannya yakni yang pertama mendesain reaktor, yang kedua separator, yang ketiga sistem reaktor dan separator, lalu yang keempat adalah integrasi panas, dan yang terakhir yakni pemilihan aktivitas. Oke, terima kasih jawabannya. Sepakat semuanya untuk jawaban Mbak Nadia? Nah, karena
desain itu dimulai dari reaktor ya, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah pemilihan reaktor. Jadi pemilihan reaktor itu akan berdampak pada kelayakan ekonomi dan dampak lingkungan, seperti itu. Reaktor sendiri itu selain dia menghasilkan produk, dia juga menghasilkan byproduct. Nah, byproduct itu menyebabkan pendapatan dari sebuah proses produksi itu berkurang dan menciptakan masalah lingkungan. Nah, solusi dari masalah lingkungan yang diciptakan itu sebenarnya bukan melakukan metode perawatan yang rumit ya, tapi proses itu bagaimana caranya tidak menghasilkan limbah. Jadi mengacu pada hal tersebut, kita perlu membuat keputusan jalan reaksi mana yang akan kita pilih pada proses tersebut. Nah, terdapat banyak jalan reaksi yang berbeda untuk menghasilkan produk yang sama. Seperti contohnya adalah contoh sederhana produksi etanol. Coba berikan contoh bagaimana etanol diproduksi. Paling nggak itu ada 2 atau 3 jalan reaksi bagaimana memproduksi etanol. Coba ada yang bisa ya, Mbak Frida silakan. Contohnya satu aja. Iya. Coba dijelaskan dulu apa? Dari etilena dari air itu akan menghasilkan etanol. Coba ditulis kesamaan reaksinya. Ini bersamanya sudah setara? Sudah. Ya, terima kasih Mbak Frida. Ada lagi yang menunjukkan tentang reaksi? Ya, Untuk yang nomor 2, yaitu metanol bereaksi dengan gas sintesis, yaitu karbon monoksida dan hidrogen. Itu hasilnya. menghasilkan etanol. Ya. Coba tuliskan juga persamaan reaksinya. Sudah salah ini persamaannya. Sudah. Mungkin ada lagi, satu lagi. Saya Bu, Ya, Mas Budi silakan. zona yang ketiga yaitu proses fermentasi karbohidrat. Oke, persamaan reaksinya silakan ditulis.
ada 3 jalan reaksi ya. Yang pertama dari etilen ditambah dengan air menghasilkan etanol. Yang kedua dari metanol ditambah dengan gasintesis ya, ada karbon monoksida dan hidrogen menghasilkan etanol. Nah yang ketiga ini itu melalui proses fermentasi. Jadi dari C6H12O6 difermentasi sehingga menghasilkan etanol plus karbon. Nah, bedanya ya dari ketiga ini, untuk yang jalan reaksi 1 dan 2 itu menggunakan reaktor kimia. Tapi kalau yang ketiga ini dia pakai reaktor biokimia karena melibatkan mikroorganisme di sini. Ya. Dan di jalan reaksi yang ketiga ini juga dia menghasilkan produk samping, yaitu CO. Selanjutnya, untuk menghasilkan suatu produk itu terdapat berbagai alternatif dari jalan-jalan reaksi. Nah, dasar-dasar dari pemilihan jalan reaksi itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, membutuhkan bahan baku yang termurah. Jadi kita cari bahan baku yang harganya paling murah. Yang kedua, menghasilkan produk samping yang paling sedikit. Jangan sampai produk sampingnya itu lebih besar daripada produk utama yang kita inginkan. Yang ketiga, tidak menciptakan persoalan lingkungan atau tidak menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan. Yang keempat, ketidakpastian mengenai harga bahan baku dan produk samping pada waktu yang akan datang. Jadi kita pastikan dulu bahan bakunya itu untuk mengenai harganya itu pasti atau enggak di waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah masalah keamanan dan yang terakhir kebutuhan manajemen. Ya, pada tahap awal perancangan ini ya, jalan reaksi itu dapat dipilih berdasarkan pada ekonomi potensial. Jadi ekonomi potensial itu didefinisikan sebagai nilai dari produk dikurangi dengan biaya bahan baku. Jadi dari semua jalan reaksi, contohnya di etanol ini, kita lihat atau kita hitung ekonomi potensialnya. Nanti yang paling besar, nah itu jalan reaksi yang kita pilih. Begitu. Nah ini ada contoh soal ya, dikehendaki untuk menghasilkan vinyl chloride. Nah terdapat 3 jalan reaksi yang dapat dipilih, yaitu ada jalan reaksi 1, asetilen ditambah asam klorida itu akan menghasilkan vinyl chlorida. Di jalan reaksi 2 itu ada 2 reaksi, ada etilen ditambah klorin menghasilkan dikloroetana. Selanjutnya dikloroetana itu dilakukan pemanasan menghasilkan vinyl klorida dan asam klorida. Di jalan reaksi ketiga itu ada 2 reaksi, etilen ditambah oksigen ditambah asam klorida menghasilkan dikloroetana dan air. Nah selanjutnya dikloroetana dilakukan pemanasan sama ya seperti di jalan reaksi kedua akan menghasilkan vinyl klorida dan asam klorida. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari atau menghitung reaksi neto dari ketiga jalan reaksi ini. Karena di jalan reaksi 1 hanya 1 reaksi ya, berarti nggak perlu kita cari reaksi netonya. Nah yang di jalan reaksi kedua dan ketiga itu kita perlu cari atau hitung reaksi netonya. Coba ada yang bisa menghitung reaksi neto dari jalan reaksi kedua? Ya, si kedua ya. Karena dia silakan. Ini bisa dihapus dulu ya. Mungkin ada juga yang ini untuk reaksi ketiga yang digabung itu ya, silakan di sampingnya Mbak Nasri.
Nah ini untuk reaksi itu di jalan reaksi kedua. Ini reaksi itu di jalan reaksi ketiga. Nah selanjutnya, nah ini ada tabel informasi tentang berat molekul dan harga per kilo dari bahan-bahan di reaksi tadi. Ada asetilen, ada klorin, etilen, hidrogen, vinil klorida. Untuk oksigen itu bisa dianggap gratis ya karena diperoleh dari udara atmosfer. Nah, kita diminta untuk memilih jalan reaksi mana yang paling layak atau visible. Karena reaksi nilainya sudah ada ya untuk jalan reaksi 2 dan 3. Selanjutnya kita cross check dulu jalan reaksi 2, 3 sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya kita menghitung ekonomi potensial masing-masing dari jalan reaksi. Di jalan reaksi 1 kita flashback ke jadi ada asetilen ditambah asam klorida menghasilkan vinil klorida. Tadi ekonomi potensial itu apa rumusnya? Nilai produk dikurangi biaya bahan baku. Nah, berarti vinil BM ya, berat molekul dari vinil klorida dikali dengan harga per kilonya dari vinil klorida itu 62 dikali 0,42 dikurangi dengan biaya bahan baku. Bahan baku berarti tadi apa? Tadi bahan bakunya asetilen sama asam klorida. Ini informasinya berdasarkan tabel tadi ya. Jadi 26 dikali 0,94 ditambah 36 kali 0,35. Sehingga ekonomi potensialnya bisa dihitung. Nah, ternyata dia minus 11 per kilomol produk vinil klorida. Nah, hal sama juga dilakukan untuk menghitung jalan reaksi 2 dan jalan reaksi 3. Di jalan reaksi 2, EP-nya ketemu 8,89. Itu apabila produk samping HCl dapat dijual. Nah, ada alternatif yang kedua, apabila HCl-nya tidak dapat dijual, maka ekonomi potensialnya juga minus 3,71. Nah, untuk jalan reaksi ketiga, ekonomi potensialnya min 1,4. Jadi semuanya minus kecuali yang jalan reaksi kedua apabila HCl-nya bisa dijual. Jalan reaksi 1 dan 3 itu jelas tidak visible ya. Hanya jalan reaksi 2 yang menunjukkan nilai MP yang positif bila produk samping HCl dapat dijual. Kemudian ada contoh soal lagi, itu yang mengacu pada contoh soal pertama. Sarankan suatu proses dari jalan-jalan reaksi pada contoh soal 1 yang menggunakan etilen dan klorin sebagai bahan baku dan tidak menghasilkan produk samping kecuali H2O. Kalau yang reaksi 2 dan 3 kan dia menghasilkan HCl ya. Jadi jalan reaksi baru ini alternatifnya adalah menggabungkan dari jalan reaksi 2 dan jalan reaksi 3. Jadi ini semuanya ditambah. Coba untuk alternatif di soal kedua ini mungkin ada yang bisa menuliskan reaksi neto dari penggabungan antara jalan reaksi 2 dan 3. Itu berarti itu jalan reaksi yang atas bawahnya itu digabungkan atau yang hasil langsung Yang ini, yang atas ya. Saya Ya, coba mas. Silakan ditulis di depan.
Terima kasih, Mas. Nah, ini adalah penggabungan jalan reaksi 2 dan 3 ya. Nah, coba kita hitung untuk ekonomi potensialnya. Lihat di slide selanjutnya. Oke, sesuai. Nah, ekonomi potensialnya itu positif. PP-nya 3,75 per kilomol. Nah, jalan reaksi baru inilah yang biasanya diterapkan secara komersial. Dari jalan reaksi-reaksi pada contoh 1 itu adalah yang paling menarik secara ekonomis bila tersedia pasar yang cukup kuat untuk produk samping HCl. Tapi pada kenyataannya di pasaran ya cukup sulit untuk menjual HCl karena HCl itu cenderung terbatas. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Untuk tugas di minggu depan itu kerjakan secara berkelompok 2 orang. Soal nomor 1 di buku Robin Smith halaman 95 yaitu menghitung ekonomi potensial dari produksi asetik anhidrit. Jadi di sana ada jalan-jalan reaksi, nanti kalian hitung ekonomi potensialnya mana yang positif. Jadi hari ini kita belajar tentang menghitung ekonomi potensial ya dari jalan-jalan reaksi. Ekonomi potensial itu sama dengan tadi apa? Nilai produk dikurangi dengan biaya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Sebelum mengakhiri kuliah, mari kita berdoa dulu. Doa yang silakan. Doa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.